perencanaan yang lebih apa ya, yang lebih oke lah kayak oh aku punya bisnis nih, aku pengen buat ini, tapi harus di apa ya, direncanakan dulu nanti pembuatannya seperti apa, mau dipasarinnya lewat mana. Jadi nggak langsung oke besok jualan gitu, nggak, tapi harus dipikirin dulu nih eh, kayak pendistribusiannya kayak gimana itu sih. Oke. Nah, tadi aku dengar penjelasan dari kakak, di situ aku dapatnya harus ada rasa percaya diri yang tinggi dong kak ya, untuk ketika Mm-mm. untuk membuat atau meluncurkan suatu produk. Nah, ini ada pertanyaan dari Yuza Prayuda, bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri saat menjadi entrepreneur? Oh, kepercayaan diri buat entrepreneur itu ya, pertama yakin kalau dirinya bisa. Kalau dari pertama nggak yakin dirinya bisa sih, pasti agak kayak oke nggak ya, bagus nggak ya, sukses nggak ya, kayak gitu. Tapi eh, ketika mau percaya diri itu pertama yakin sama diri sendiri, yang kedua yakin sama apa yang kita mau buat itu berguna buat nanti di pasar atau di masyarakat gitu. Nah yang itu juga penting, percaya sama produknya itu. Jadi kalau kita udah percaya nih kayak misal nih apa barang apa aja ya, eh, kayak kalau kalian sering nggak lihat orang yang jual motor terus meyakinkan banget kayak pokoknya beli motor ini lah pokoknya. Ini apa ya rodanya dua lah apalah kayak gitu, Iya, iya, pernah, dia pernah. percaya bahwa produk yang dia jual ini pasti berguna buat apa buat customer atau buat yang pembeli gitu. Pokoknya harus meyakinkan kayak ini barangnya tuh pasti bakal dibutuhin banget. Ini bakal berguna banget. Jadi bukan berpikir ini barangnya bagus, ini dibuat di Cina, di mana enggak. Tapi kalau aku lihatnya orang yang bisa uh, percaya diri adalah ketika dia bisa mempercayakan barang yang dia jual tuh buat orang lain tuh berguna. Itu. Terus di situ ketika percaya diri itu tumbuh, oh oke nih, pokoknya aku percaya pasti bakal uh, lancar nih, sukses nih gitu. Nah, percaya diri juga bisa dengan kamu, uh, aku bilangnya self love sih. Jadi mencintai diri sendiri gitu. Seperti yang tadi aku bilang pertama, percaya sama diri sendiri, percaya bahwa aku bisa, percaya bahwa aku tuh apa ya, nggak sama kayak yang lain. Ini contoh gampangnya gini, kalau kalian di kelas, guru udah jelasin banyak hal nih, terus pasti ada guru nanya, ada pertanyaan nggak? Nah di situ pasti banyak yang berpikir kayak, aduh mau nanya, tapi nanti sama teman-teman dibilang sok pinter. Kalau misalkan nggak nanya, nanti gimana? Nah kayak gitu tuh kan, gimana menemukan cara percaya diri. Nah itu pertama kali aku ngelakuin itu dengan cara aku mau beda dari teman-teman yang lain. Aku mau, kalau aku sama kayak yang lain ya aku bakal gini-gini terus, jadi harus percaya diri pertama tuh aku mau beda. Nah itu. Oke, berarti untuk kunci keberhasilan untuk mempunyai rasa sikap percaya diri yang tinggi itu harus punya perasaan atau punya sikap aku mau beda nih sama orang lain, dan juga self love, aku mencintai diri aku gitu. Oke, selanjutnya nih kak, dari Komang underscore Budiarsane underscore RC, selain komitmen, apa kunci keberhasilan melakukan perubahan jenis usaha dan segmen? Oh oke, okay. um, sebenarnya gini, perubahan segmen bisnis, mungkin biar bahasa lebih gampangnya misal dari bisnis baju ke bisnis makanan misalkan kayak gitu ya, jadi perubahan yang sangat signifikan bagaimana caranya biar lebih sukses ya. Nah kalau yang dibilang selain komitmen, menurut aku mungkin komitmen di hal uh, bagaimana mengatur diri sendiri. Kenapa? Kalau komitmen dalam bisnis itu namanya nggak komitmen. Yang namanya komitmen adalah ketika pertama kali terjun di bisnis baju, ya teruslah aja di bisnis baju. Dia nggak bakal berubah-berubah gitu. Tapi mungkin maksudnya dia di sini adalah bagaimana komitmen tetap jadi pengusaha atau jadi entrepreneur gitu kali ya. Nah, kalau di perubahan-perubahan bisnis kayak gitu, hmm,
selain komitmen oke tetap di bisnis yang kedua, nggak pernah melihat ke belakang. Kalau ngelihat ke belakang udah pasti bakal cepet nyerah. Kalau ngelihat ke belakang pasti banyak nyesel kayak kenapa nggak dari dulu gini, kenapa nggak dari dulu gini gitu. Terus melihat pasar, kenapa dia bisa berubah, pasti ada sesuatu hal yang terjadi kan. Misal lagi pandemi nih, lagi sepi, jadinya berubah. Tapi kalau misalkan eh, faktor yang dipakai adalah karena pembeli sepi, dia bakal berubah terus, nggak bakal ada yang netep satu di bisnis satu terus jalan terus, nggak mungkin. eh, Mungkin ada orang yang berhasil berubah-berubah bisnisnya, tapi ada orang juga yang dia bakal susah bisnis itu jalan kalau dia berubah terus gitu. Nah, aku punya tips buat usaha musiman. Usaha musiman tuh apa sih? Misal nih, kalian temuin lah kayak eh, nah nanti mau tahun baru nih. Mau tahun baru biasanya pengusaha musiman apa? Pengusaha petasan, pengusaha kembang api, itu musiman itu. Bisa jadi sebelum-sebelumnya mereka jualan sayur di pasar, khusus untuk tahun baru mereka jualan petasan misalkan. Itu kan musiman ya. Iya. Terus juga misal nih, mau masuk anak-anak sekolah, lebih banyak jual buku tulis, pensil, pulpen. Terus juga kalau mau lebaran, dari yang jual apa jadi jual parsel-parsel kayak gitu kan. Kuncinya di situ untuk yang usaha yang berubah-berubah itu, manfaatin waktu. Ketika udah tahu nih waktunya untuk misalkan Natal atau tahun-tahun baru, tipsnya dari jauh-jauh hari kalian udah jualan. Karena apa? Kadang orang beli tapi di saat yang nggak butuh. Orang beli di saat nggak butuh kalau diskon. Misal, Natal, tahun baru sama Natal udah jualan parsel nih buat tahun baru. Cuman sistemnya PO. Mau nggak PO gitu buat nanti sebelum kehabisan. Nah itu kan membuat menarik ya, tapi belum kejadian kan sebenarnya kan. Tuh itu tips tips untuk lebih kreatif. Jadi komitmen nggak hanya, maksudnya nggak cuma butuh komitmen, tapi kreativitas pun perlu. Ngelihat tren sekarang ini, kalau pengusaha ini ada berhubungan lagi nih antara pengusaha dan entrepreneur. Pengusaha tuh kadang kita bisa bilang zona nyaman. Kenapa? Dia usaha beras dari tahun 99 sampai sekarang pun masih jualan beras, pokoknya terus jualan beras. Ketika ada COVID yang orang udah mulai online, biasanya yang dinamakan pengusaha adalah mereka bingung gimana caranya sih kok sekarang bisa online, gimana caranya sih kok sekarang orang pesan GrabFood atau apa gitu kan. Tapi sebagai seorang entrepreneur, jiwa-jiwa orang entrepreneur, tahu nih, aku mesti belajar caranya untuk download aplikasi, aku harus tahu gimana caranya masukin ini di website apa, Tokopedia, Shopee kayak gitu. Itu juga yang membedakan antara jiwa-jiwa entrepreneur dan jiwa-jiwa pengusaha gitu. Jadi buat perubahan sih nggak masalah, komitmen sama berpikir kreatif lah itu. Oke, yang aku nangkep nih Kak ya, untuk yang harus dikuasain selain komitmen itu harus ada berani keluar dari zona nyaman dan juga harus kreatif ketika membangun usaha. Nah selanjutnya Kak, pertanyaan dari Luh Chandra Ningsih _07. Hal apa saja yang harus kita kuasai apabila ingin menjadi seorang entrepreneur? Jadi hal apa aja sih Kak yang harus kita kuasain selain karakter tadi itu? Kalau untuk entrepreneur, aku saranin lebih baik banyak belajar teori dasarnya dulu. Maksudnya teori itu kayak jadi kalau di entrepreneur itu ada namanya business plan, ada yang namanya SWOT, itu kayak strength, weakness, opportunity, threat. Jadi kayak mengetahui bisnis yang dia mau masukin itu keuntungannya apa sih, terus kira-kira kompetitornya apa sih, kayak gitu. Jadi harus banyak riset kalau entrepreneur. Tapi misalkan mau jadi pedagang atau pengusaha, sebenarnya bisa dimulai dari kalian nih, dari mulai SMA, dari mulai sekolah lah. Ya namanya jualan kayak beli 500 dijual 1000, itu udah pengusaha lah namanya.
Jadi pengusaha itu nggak cuma besar, punya di toko, terus banyak itu enggak. Tapi yang kecil pun juga namanya pengusaha. Namanya juga usaha ya kan? Iya. Kan asal katanya usaha kan. Dari kalian beli barang misalkan nih, kalau cewek-cewek tuh aksesoris ya. Sekarang tuh banyak tuh di Shopee ataupun Tokopedia yang jual aksesoris aksesoris tuh murah banget. Terus kalian beli, kalian jual lah ke teman-teman, harganya dinaikin gitu. Nah itu juga pengusaha. Nah hal-hal yang dibutuhin apa? Lihat kalian mau jual ke siapa. Jadi jangan sampai kalian uh, bisnis yang kalian pengen itu kalian senangin sendiri. Bahkan kalian nggak jual itu buat dimakan sendiri kan, tapi buat orang lain kan. Jadi berpikir apa nih yang target kalian. Kalau aku nyusunnya siapakah 20 orang pertama 20 orang pertama yang bakal beli bisnis kalian. Itu sih. Kalau kalian bisa nemuin 20 orang pertama itu dan mereka semua suka ya oke lanjut di situ. Tapi kalau misalkan cuman keluarga di rumah doang nih yang suka sama misalkan apa ya kayak pisang goreng gitu mau jual pisang goreng. Tapi cuman orang rumah aku doang nih yang suka. Ya kalian harus berpikir lagi bagaimana caranya itu biar orang lain yang di luar itu pun suka. Karena kan kalian pengen bisnis nggak cuma jalanin di sekitar doang kan, tapi pengennya lebih besar lagi kan. Jadi mengerti pasar. Terus kompetitornya siapa nih? Jangan sampai pas jualan orang-orang lebih percaya sama toko sebelah nih. Kayak gitu. Terus lihat toko sebelah ini cara promosinya apa sih? Jadi harus pelajarin gitu sih. Banyak riset, banyak banyak kepo, ya, banyak kepo tuh. Sekarang tuh yang lagi tren apa gitu. Jadi nggak gegabah lah namanya gitu. Oke, thank you Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari orang yang tadi bertanya, itu Dila Artavia. Halo Kak, gimana sih caranya menghadapi rasa takut akan kegagalan dunia wirausaha? Hmm, eh semua wirausaha, wirausahawan ya, entrepreneur lah ya. Mm-mm. Kalau udah punya rasa takut, pasti nggak bakal jalan. Kalau untuk apa namanya, cara untuk mengatasi itu, kalian tanya lagi diri kalian ini jiwa pengusaha atau jiwa entrepreneur. Seorang entrepreneur dia nggak bakal cepet menyerah karena cuman gagal sekali. Ya lihat aja yang lain-lain, misalkan kalian baca buku atau baca majalah atau lihat beberapa autobiografi orang-orang yang apa entrepreneur sukses itu mereka biasanya jatuh udah berkali-kali dan kayak apa ya nggak bakal mau berhenti lah, nggak mau bakal berhenti berusaha. Nah ini juga yang jadi perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur. Pengusaha itu orangnya nggak sabaran, pokoknya gue jual mesti balik modal cepet gitu. Kalau entrepreneur dia nggak mikirin balik modal cepet, tapi yang penting usahanya dia itu atau bisnis yang dia kembangin itu bisa diterima dulu sama masyarakat. Jadi biasanya seorang entrepreneur itu nggak punya patokan, dalam sebulan harus balik modal, enggak. Tapi agak lama, kayak gitu. Karena mereka banyak berpikir, banyak tes, apa ya, tes and failure. Kayak, oh, tes, gagal, oke, tes lagi, kayak gitu. Tapi kalau seorang pengusaha, ya pokoknya kalau misalkan gue jual ini, gue nggak laku, oke gue ganti bisnis aja. Gitu. Jadi semoga menjawab sih ya karena apa ya pertama kenalin diri dulu pengennya jadi apa gitu. Oke Kak, selanjutnya dari Dedi08. Hai Kak, mau tanya, tantangan apa yang dihadapi seorang entrepreneur saat ia sukses? Hmm, kalau tantangan sebenarnya pasti banyak. Kayak misalkan banyak kompetitor yang nggak suka, barangnya kurang bisa diterima di masyarakat. Terus eh, banyak godaan lain nih, kayak udah jadi entrepreneur nih, udah jalan bisnisnya, tiba-tiba mau nggak kerja sama aku? Jadi udah hilang nih kerja sama aku tahu kamu penghasilan kamu atau keuntungan kamu dari usaha berapa, segini misalkan sekian juta, oke nanti aku tawarin lah kamu kerja sama aku dengan gaji yang segitu juga.
Jadi banyak pengusaha yang akhirnya goyah, udahlah aku kerja sama orang aja lah, udah nggak punya modal, udah tinggal kerja kayak gitu. Itu yang godaan-godaan yang jadinya sempat goyah beberapa orang. Ya deh, mendingan nggak usah jadi entrepreneur lah, kerja sama orang aja udah lebih aman gitu. Jadi struggle di situ. Terus malas, itu tuh tantangan paling gede. Kata malas itu tantangan paling gede sih. Malas buat belajar, malas buat kembangin barang-barang baru, malas buat kepoin apa tetangga atau bisnis sebelah kayak gitu. Oke Kak. Nah itu sih. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Dayu1306_. Kak, aku mau tahu dong tentang tips copywriting dalam berbisnis. Oke, copywriting itu ini mungkin agak sedikit out of topic ya sama entrepreneur ya. Iya. Copywriting itu cocok, kalau aku nih ngebayanginnya kalau pas SMA, cocok banget buat anak-anak mading. Anak-anak, iya, bilangnya kalau di semasa apa sih namanya masih mading ya? Apa sih nama Mekar Kak. ekstranya? Oh iya, Mekar. Mekar, dulu aku bilang Mekar. Nah, buat anak-anak Mekar tuh pasti lebih gampang nih copywriting. Copywriting itu bukan cuma mengcopy tulisan orang lain ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan di bahasa Indonesia gitu ya copywriting. Tapi copywriting itu lebih ke bagaimana kamu menulis apa hal-hal yang ada sekitaran di masyarakat. Ini sebenarnya berhubungan juga sama digital marketing karena sekarang tuh digital marketing banyak menggunakan copywriter atau copywriting ini untuk menaikkan kata kunci atau keyword. Misal PML Wirasmansa. Terus ada copywriting, dia nulis artikel banyak banget yang mention tentang pokoknya barang apa atau ini apa tulisannya PMR Wirasmansa, PMR Wirasmansa. Jadi ketika ada orang yang ketik PMR Wirasmansa, semua tulisan-tulisannya itu bakal muncul di atas. Karena banyak yang menggunakan kata-kata itu. Nah, kalau di sini yang dimaksud tadi penanya tentang copywriting, tipsnya banyak baca. Banyak baca, banyak nonton tentang bukan kayak Lambe lah ya, tapi kayak kayak CNN ataupun kayak yang berbau informasi yang itu. Jadi kelihatan tuh kosa bahasanya kalian tuh juga makin banyak. Jadi nggak itu aja nih kata-kata bahasanya, karena kan banyak banget ya. Apalagi bahasa Indonesia kan satu kata aja bisa ada berbagai macam sinonimnya kan. Gitu. Terus yang lagi menarik nih target audiens pembaca kalian tuh siapa? Kalau misalkan ibu-ibu ya bahasanya jangan gua elo tapi pakai bunda, pakai mam kayak gitu. Tapi kalau bahasanya ke anak-anak muda gitu kan kayak kita ya pakainya gua lo sis bro. Terus juga lebih apa ya, anggap kalian nulis itu buat kalian sendiri, nyaman atau enggak bacanya. Kalau kalian nyaman, coba tes ke temen, 2 temen aja, kalian baca dong tulisan aku oke apa enggak. Ngetesnya sih itu, kalau oke ya yakin aja yang kalian tulis itu udah oke gitu. Oke. Untuk Dayut 1306_, semoga terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak dari _Cynthia PRMSTI. Mohon izin bertanya, bagaimana agar terus menghasilkan ide-ide kreatif dalam entrepreneur? Ide-ide kreatif biasanya di mana aja bisa. Kalau cara aku paling gampang adalah ngelihat e-commerce, kayak ngelihat Shopee sama Tokped nih. Buka aja pertama, apa yang kira-kira muncul, terus lihat yang terlaris itu yang mana, terus apa aja nih yang lagi di highlight sama toko-toko itu bulan-bulan ini kayak gitu. Terus paling gampang juga kalau di Shopee nih ya, kalau kalian pengguna Shopee, kalian pas buka di laptop gitu kan, www.shopee.co.id/top_product. Nanti dia bakal ngasih tahu produk-produk apa aja yang lagi top di minggu-minggu itu. Nah di situ kalian bisa lihat, oh yang kayak gini tuh lagi laris banget nih, yang ini kayak gini, dan di situ kalian bisa lihat, oh
orang lagi banyak butuh, misalkan kalau cewek skincare yang masker gitu kan, masker yang langsung pakai gitu kan. Wah lagi ini nih, coba iya benar kayak orang lagi topeng ya. Jadi yang lagi tuh lagi booming. Coba deh di Singaraja juga belum banyak nih yang jual nih. Gimana kalau misalkan eh, bisnis itu. Nah, aku di sini pun saranin buat kalian yang adik-adik yang masih SMA, mungkin entrepreneurship itu agak sulit ya karena kalian kan belum banyak dapat pelajaran ataupun teori tentang itu. Gimana dimulai dengan menumbuhkan jiwa usaha dulu aja, pengusaha atau jiwa dagang lah dulu, paling pertama. Jadi kalian coba dulu aja jual dengan model-model yang kecil ataupun nggak usah tambah modal. Sekarang kan udah ada sistemnya kayak dropship kayak gitu ya, kalau di Shopee itu atau Tokped namanya dropship. Jadi kalian nggak perlu modal, kalian cuma pasarin pedang yang punya barang akan dibeli langsung ke konten kalian pasti banyak. Itu nanti lah kalau ada yang mau nanti bisa langsung tanya ke DM IG aku atau kalian ngumpulin dulu juga boleh. Nah itu sih, jadi nggak bakal banget kreativitas terus. Aku sih saran kalian buka Instagram mungkin untuk orang-orang influencer yang bukan ada di daerah kalian, misal di Singaraja atau Denpasar atau Bali lah. Ya, pasti orang-orangnya itu aja. Coba kalian sering lihat-lihat IG apa ya, barang-barang yang ada di gambar selebgram kayak gitu yang di luar Bali. Nah kalian lihat itu apa sih barang-barang yang lagi mereka promosiin ataupun orang-orang situ tuh bergayanya pakaiannya lagi gimana ya. Jadi berpikir di luar dari lingkungan kalian kayak gitu. Itu bisa nambah kreativitas juga. Oke, thank you Kak. Selanjutnya Kak, dari Asmi_Arisanti. Hai Kak, apakah menjadi entrepreneur memiliki prospek kerja yang bagus saat ini? Makasih. Oke, jadi mungkin perlu atau perlu diingat, entrepreneur itu bukan satu profesi kerja, tapi itu keputusan sendiri sih. Karena kan mereka nggak kerja sama orang lain, tapi menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau misalkan menurut Kementerian Perdagangan ya butuh banget karena Indonesia ini masih banyak satu negara yang maju itu membutuhkan sekian persen lah orang di satu negara untuk punya industri UMKM kayak industri kecil menengah gitu. Nah sedangkan Indonesia ini masih kurang banget, jadi masih terbuka banget kesempatan buat kita kalau kita mau bikin yaitu usaha kecil menengah, usaha UMKM itu menjadi memulai untuk menjadi entrepreneur itu masih terbuka banget, asalkan kita strateginya tepat, ketemu orang yang tepat juga nih buat ngebimbing, terus ketemu pasaran atau target market yang pas juga gitu. Tapi kalau mungkin kalian kurang pede atau masih kurang yakin, kalian bisa juga dulu mungkin kerja sama orang atau ngelihat belajar dari seseorang gitu, biar kalian makin mantep, jadi nggak gegabah kayak gitu loh ketika terjun di dunia entrepreneurship gitu. Oke Kak, selanjutnya nih Kak ya, dari Faira Gia Ausasmi. Halo Kak, mau tanya, kalau ingin membuka usaha baru itu tipsnya apa aja Kak supaya berhasil? Tadi agak ke-skip. Oke, aku ulangi Kak ya. Kurang kedengar. Halo Kak, mau tanya, kalau ingin membuka usaha baru, itu tipsnya apa Kak supaya berhasil? Jadi dia mau buka usaha nih Kak. Kalau usaha baru, tempat aku mention sebelumnya, pertama cari dulu barang kamu itu apa sih keunikan dari barang yang kamu jual dibandingkan dengan kompetitor yang kamu tahu gitu. Kalau kamu bilang oh enggak cuman ini aja donat misalkan, ya udah donat aja, donat manis sama donat meses.
eh, coba lagi pikirin lagi apa uniknya dari barang kalian ini nih biar menjual. Yang kedua ya kalau usaha kalian adalah usaha yang membutuhkan modal. Nah, itu juga menjadi hal utama nih yang biasanya banyak pengusaha yang berpikir juga, aku kayaknya modalnya belum cukup deh. Nah, seberapa cukup sih modal gitu? Yang pertama, Mm-mm. kamu harus ngerencanain usaha itu untuk jalan 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi misal cukup nggak modalnya untuk modalin 3 bulan? Misal di bulan pertama tuh sama sekali tidak ada pemasukan misalkan. Jadi harus direncanain dengan matang. Nanti misalkan sekali jual, jualan pertama nggak sukses nih, nggak ada yang mau. Udah lah besok ganti aja usahanya. Nah, itu juga nggak disaranin juga tuh. Nanti makin banyak, eh, istilahnya makin banyak kegagalan. Jadi padahal kegagalan itu bukan karena memang lagi apa ya, bukan lagi apes atau lagi nggak beruntung, enggak, tapi karena strategi kalian yang salah. Hmm. Itu jadi banyak orang, oh jangan menyerah, iya bener jangan menyerah, tapi ketika dia mencoba yang kedua apa yang ketiga kali, ada hal yang berbeda dari yang dia lakukan pertama kali itu. Oke Kak. Selanjutnya nih Kak, dari Cynthia Rika Putri, apa kita harus melaporkan bisnis yang kita kelola sendiri pada pihak pemerintah atau investor? hmm. Kalau untuk yang berbau makanan, Mm-mm. apa makanan kemasan gitu ya, penting banget ada yang namanya PIRT. Mm. Jadi kalian mendaftarkan produk kalian itu ke dinas kesehatan ya, yang biar nanti keluar eh, nomor PIRT itu buat yang usaha-usaha rumah tangga, atau kalau udah gede banget tuh kayak namanya BPOM gitu. Hmm. Karena perlu di testing apa segala macam kalau usaha-usaha kalian itu memang dalam kemasan, terus emang pengennya dalam jumlah yang besar gitu. Kalau mungkin usaha pertama kali yang kalian pengen coba, misalkan, oh paling nggak teman-teman aku dulu deh di kelas yang beli gitu. Menurutku sih nggak usah dulu ya, karena kan itu pendaftaran pun juga butuh modal. Pendaftarannya Hmm. tuh kalau nggak salah untuk administrasi aja ada berapa ratus atau sampai jutaan lah untuk mendaftarkan satu produk ini. Nah, ketika kalian mendaftarkan produk ini, kalian udah nggak bisa mundur. Kenapa? Karena nama kalian bakal terdaftar nih di Hmm. apa namanya di perdagangan Indonesia. Jadi kayak sekali kalian daftarin logo misalkan gitu, itu bakal paten terus tuh di situ. Tuh, jadi kalau misalkan pertama kali sih uh, uh, ini untuk usaha sih menurutku laporin dulu sih. Tapi kalau misalkan laporan orang tua ya kayaknya perlu lah buat tambahan modal ya. Iya. Oke Kak. Selanjutnya dari Ferdi underscore Aditya 8. Kak, apa bedanya entrepreneur sama infopreneur? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih, dan ini lagi menarik banget sekarang. Memang lagi ada tren sekarang namanya infopreneur. Kalau entrepreneur itu kan mereka menjual barang gitu Hmm. kan, barang atau jasa gitu. Kalau infopreneur udah tahu nama depannya informasi gitu ya. Yang mereka jual adalah informasi. Jadi eh, mereka ini menjual info yang atau data yang valid. Misal eh, informasi tentang kayak webinar gitu. Hmm. Pendaftaran webinar ini udah nanti aku bakal infoin deh ke yang lain jadi kayak maklar info gitu. Misal nih Oh. dari kalian minta tolong sama Singaraja tuh apa ya terkenal ya? Info Singaraja lah. Hmm. Ya. Instagram @info_singaraja. Itu salah satu mereka itu infopreneur. Jadi mereka itu menjual informasi melalui mereka. Kan kalau misalkan kalian pengen mempublikasikan satu barang atau acara kayak gitu di Info Singaraja pasti bayar, ya nggak? Dan Hmm. harganya nggak murah, ya kan? Nah, itu mereka pun juga menjual info itu ke orang-orang kayak, oh uh, ini juga nih, misalkan Info Singaraja membuat satu survei. Jadi semua orang-orang yang jadi follower pun
ikut survei. Survei itu mereka dimintain tolong sama perusahaan A, yaitu kan mereka menjual data, mereka menjual info. Jadi infopreneur tuh begitu. Mungkin belum booming ya di Singaraja. Jadi ada satu aplikasi, kalau kalian nanti cek, namanya itu Snapcart. Snap, SNAPCART. Snapcart. Itu kalian bisa temuin di Google Play atau di iOS ya. Jadi kita foto struk belanjaan atau struk makanan, nanti kita dapat poin. Kalau kita jadi penggunanya ya, kita dapat poinnya buat bisa main. Tapi untuk si Snapcart-nya, informasi yang didapat dari foto-foto struk kita itu bisa dijual ke perusahaan-perusahaan terkait. Misal perusahaan Aqua lah misalkan. Pengen tahu nih kira-kira masyarakat itu suka belinya aqua tanggung, aqua besar atau aqua kecil. Nah di Snapchat ini kan kelihatan, oh si A beli aqua tanggung di Bali di Indomaret jam segini. Si B belinya aqua tanggung di Denpasar jam segini. Jadi kelihatan tuh, oh kecenderungannya pengguna ataupun kayak customernya Aqua ini belinya Aqua tanggung semua nih, dan biasanya mereka beli tanggal segini atau jam segini. Nah itu tuh data-data yang bisa dijual ke perusahaan, itu yang namanya infopreneur. Jadi mereka itu mengumpulkan data untuk menjual data gitu. Itu menarik sih buat kalian yang suka data, yang suka tentang info-info, yang suka kepo. Jadi infopreneur tuh oke banget sih, nggak butuh modal lagi, modalnya cuma modal kepo. Baiklah Kak, untuk selanjutnya Kak, ini pertanyaan dari aku sendiri. Apa sih Kak kelebihan menjadi seorang entrepreneur? Kelebihan jadi seorang entrepreneur itu yang pertama udah pasti dia nggak tergantung sama orang lain. Nggak jam kerjanya dia tentukan sendiri. Jadi kalau kerja kan jam 9 sampai jam 5 gitu, atau jam 8 sampai jam 4. Tapi kalau entrepreneur dia nggak punya jam kerja yang yang ngikutin orang lain. Dia menentukan sendiri jam kerjanya. Terus ya namanya juga sendiri kan kerjanya, jadi penghasilannya pun bisa lebih banyak dong, kan dia atur sendiri. Ya cuman di situ ada plus minusnya lah. Minusnya ya pasti pertama resikonya tinggi, kalaupun nanti loss pun bisa pakai modalnya dia yang rugi kayak gitu. Terus kalaupun lagi malesnya keluar, jangan sampai jam kerjanya juga ngikutin males, udahlah nggak usah kerja hari ini ya, kan kerja sendiri gitu. Nah itu jangan sampai begitu. Oke Kak, ini pertanyaan dari Dini Winawe _ Selain kelebihan yang didapat sebagai seorang entrepreneur, apa Kak? Apa ada kekurangannya juga? Iya, yang aku bilang tadi. Jadi seorang entrepreneur itu harus punya keyakinan yang tekad yang kuat banget. Kalau nggak kuat, malas ngekok, udah berhenti besok. Kayak hari ini semangat, besok enggak. Lagi hujan nggak usah lah keluar jauh-jauh beli bahan misalkan ke pasar, udahlah besok aja lah. Nah itu yang harus kita jaga banget, motivasi paling pertama tuh yang harus dijaga. Terus ya resiko untuk kehilangan pun juga lebih besar kan, karena kan pasti modal sendiri gitu. Terus untuk membangun kepercayaan orang pun juga butuh butuh usaha banget yang kuat. Kalau image kamu jelek di masyarakat atau di pasaran lah atau di teman-teman sekitar pun, itu bakal membuat susah juga apapun yang kamu buat. Jadi untuk yang saat ini pengen jadi pengusaha ataupun entrepreneur, buatlah citra yang baik gitu. Tapi jangan pencitraan ya, tapi memang bener citra yang baik. Jadi orang pun percaya, oh kadang orang tuh beli barang tuh bukan karena dia suka barangnya loh, tapi dia suka sama yang jual. Jadi misalkan nih, donat yang ini enak, donat yang dijual sama Alex pun juga enak. Kenapa aku beli? Ya karena aku lebih kenal sama Alex, terus aku tahu Alexnya orangnya bersih, jadi pasti makanannya pun bersih. Kalau misalkan beli di tempat ini aku nggak tahu pembuatannya gimana, kayak gitu. Jadi kadang yang jual pun juga harus punya citra yang bagus, yang oke, biar orang tuh juga percaya. Gitu. Oke, sebelum lanjut nih Kak ya, aku mau nyapa dulu semua penonton kita. Halo semuanya, apa kabar?
Seru nggak obrolan kita ini? Kak, mau nanya dong Kak, Oh, situasi di Jakarta sekarang itu gimana? sekarang Jakarta itu kan 1 jam lebih maju ya Mm-mm. dari Bali ya, karena Bali kan WITA, Jakarta WIB. Jadi sekarang menuju jam 4 sore. Terus mendung, atau di Bali juga mendung nggak nih? Oh, hujan Hujan. nih Kak sekarang. Di sini juga lumayan hujan. Terus juga kalau kalian lihat berita banyak juga kadang ada angin puting beliung kayak gitu di beberapa tempat di pinggiran Jakarta. Nah itu juga serem juga sih gitu. Oke. Dari teman-teman nih yang nonton juga nih, ada nggak sih yang terpikir untuk buka usaha, buka apa, usaha kecil-kecilan? Dulu aku mulai kelas 11, beneran kelas 11 deh. Hmm. Jadi aku ketemu supplier di Jakarta lewat BBM. Itu Oh, tuh oke. harus penuh keyakinan nih. Karena kalau kita kan nggak pernah ketemu ya, apalagi sekarang online. Nah, eh, itu aku beli, terus aku jual dengan harga aku naikin, aku anter loh, karena Singaraja kotanya kecil ya waktu itu ya, aku anter loh ke rumah-rumah. Dan itu yang kalau aku inget, aku minjem papaku modal 500.000. Nah setelah barang datang aku anterin, orang-orang bayar, total itu 2 juta. Jadi aku dapat laba bersih itu 1,5 juta. Di situ aku kayak, wah enak juga ya jualan ya. Udah langsung kepikir buat jadi pebisnis aja lah kalau gitu. Nah disitu yang mulai berpikir, oh ini kayaknya abis ini aku deh bisnis aja kayaknya. Oke nih Kak. Kayaknya cukup sih tanya jawab kita. Aku mau minta nih kesan pesan Kakak selama acara ini. Mungkin bisa disampaikan ke kita semua yang saat ini sedang menyaksikan live IG kita. Oke, buat teman-teman semua yang lagi nonton, em, acara ini oke banget karena kan ini juga membantu buat teman-teman yang saat ini terbatas ya, ekstranya dibatasin, mungkin lagi nggak ada ekstra, terus nggak ada teman dan pengen mencari hal-hal yang baru. Acara kayak gini tuh penting banget, jadi tahu oh di luar sana tuh bisa ngapain aja. Mungkin untuk tim panitia sendiri pun nanti akan berpikir siapa lagi ya yang bakal diundang ataupun seri yang dibahas. Jadi ini kan ini mungkin baru umum-umum aja lah tentang entrepreneur atau tentang usaha ya. Mungkin nanti nextnya kalau ada teman-teman dari penonton juga yang pengen bahas, Kak, aku pengen jualan di Shopee atau di Tokopedia ataupun di Instagram. Caranya gimana sih buat naikin apa followers atau apa? Nah itu kan bisa sampaikan juga nih ke panitia. Jadi bisa menolong juga teman-teman yang lain ataupun eh, tentang PMR ya. Misalkan kalian nih dengan latihan bersama PMR Cirebon dengan PMR Lampung, nah, ini dengan cara kayak begini kan lebih asik ya. Kalian bisa kenal dengan dunia yang lebih luas lagi, gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih banget Kak Sandra karena udah senantiasa meluangkan waktunya untuk menemani kita sharing dan menambah pengetahuan kita bersama. Dan juga mohon maaf untuk teman-teman semua yang mungkin pertanyaannya belum sempat kita jawab. Mungkin di lain kesempatan bisa dijawab atau mungkin bisa langsung nanya ke Kak Sandra sebagai narasumber kita. Boleh, 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 kalian boleh DM Instagram aku senang banget bisa ngobrol bareng sama kalian. Apalagi kalau ada yang pengen mungkin nantinya kuliah di bidang bisnis ya atau manajemen kayak gitu, kita bisa lah ngobrol-ngobrol nanti. Oke. Dan juga untuk teman-teman semua jangan lupa untuk menyaksikan live IG kita part ketiga yang tentunya dengan narasumber dan juga materi yang sangat menarik juga. Ditunggu semua ya. Dan juga untuk teman-teman semua, sekian dari live IG kita. Semoga bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua. Dan juga diingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi link dari absensi dan juga door prize supaya nggak kelewatan nih, supaya data teman-teman juga tetap tercatat oleh panitia kita. Baiklah, untuk mengakhiri live IG kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah teman-teman, sekian dari live IG kita. Thank you Kak Sandra. Sampai jumpa. Thank you. Thank you Kak.